Monkey D. Garp. Apakah ini akan menjadi aksi terindah terakhir dari sosok karakter yang direspek mendalam oleh kita semua? Serta apa pula hubungan Garp dengan sebuah faksi yang disebut SWORD yang mungkin ada hubungan dengan Kuzan, Trafalgar Law, dan juga Kobe ini akan terungkap di kemudian hari. Nah, garis besar sebelum kita membahas lebih lanjut terkait Garp ini, apakah dia ini akan mati atau menjadi sebuah pahlawan yang sangat luar biasa karena menyelamatkan Kobe nanti? Seperti biasa, kalian harus tonton video sampai habis ya, agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Karena One Piece itu tidak masuk akal, tapi akal bisa masuk. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Wadaw! Oke, di mana plot out of nowhere yang udah berikan kepada kita terkait Garp yang akan mendatangi markas seorang Yonkou, dan bahkan bukan Yonkou biasa, melainkan Kurohige yang langsung tebal sekali nih untuk plotnya. Ini pun buat kita di satu sisi excited, tapi di sisi lain juga kita khawatir. Excited jika kita akan melihat Garp benar-benar bertarung secara penuh di usia tuanya, tapi khawatir karena ingat baru-baru ini saja Oda berkata terkait tahun 2023 nanti alias sekarang akan terjadi free for all battle royale. Ya, walau entah nih maksud battle royale-nya akan seperti apa, apakah akan satu pulau dan semuanya bertarung satu sama lain, atau pertarungan ini akan dibagi ke beberapa pulau seperti Winter Island, Law lawan Kurohige, dan Elba Ventar siapa, Hachinosu Garp, dan yang lain-lain, kita masih belum tahu. Tapi satu kalimat yang benar-benar bikin khawatir adalah ketika di situ Oda melanjutkan, saya harap tidak ada yang mati di sini. Yang, bukankah itu sangat berbahaya sekali sebuah harapan? Tapi mari kita bahas terkait plot Garp ini, di mana ternyata Kobe menjadi karakter yang cukup penting loh, bukan hanya bagi kita para pembaca saja, yang emang wajar lah ya kalau di sisi kita sebagai pembaca. Karena Kobe ini dimunculkan di awal sekali bersama dengan Senchou kita, bahkan sebelum Luffy bertemu dengan Zoro. Atau dalam kata lain, karena Kobe lah Luffy bisa bertemu dengan partner utamanya yaitu Roronoa Zoro. Yang kalau di anime munculnya bahkan Kobe duluan baru kisah tentang Shanks kan? Jadi kita bisa bilang jika Kobe ini karakter penting sejak lama yang akhirnya dimunculkan kembali di Water 7. Nah, tapi tidak hanya itu, yang bahkan Garp pun menganggap Kobe hal yang sama. Dia menganggap Kobe bukan hanya anak didik biasa saja seperti yang lainnya, tapi pasti Garp ini melihat Kobe punya potensi yang luar biasa dalam dirinya, yang kita lihat juga kan hanya dalam 2 tahun dia telah berkembang sejauh itu dan menjadi seorang kapten yang bahkan mendapatkan julukan yang sama dengan dirinya, yaitu The Hero. Ya benar, gelar memang hanya sebuah gelar yang seharusnya hal itu tidak akan buat Garp yang notabene bahkan Admiral saja segan kepadanya harus rela turun tangan untuk berperang melawan seorang Yonkou. Apalagi hanya demi bawahannya yang notabene seorang kapten dan masih bocah juga. Yang sejujurnya dari situ saja sudah cukup aneh sih kalau cuma nyelamatin dari bajak laut biasa, oke lah, tapi ini seorang Yonkou yang sangat luar biasa juga. Yang bahkan si Pinol saja tidak diperbolehkan untuk melawan seorang Yonkou apapun kondisinya, yang berarti secara kasar Garp tahu apa yang akan terjadi jika melawan seorang Yonkou, yaitu akan terjadi perang besar, apalagi ini atas nama Angkatan Laut. Ya walau Garp nggak bilang-bilang dulu, cuma dia pasti tahu lah ya dampaknya akan seperti apa. Jadi saya yakin ada hal lain yang dia lihat dari Kobe, sama seperti Shirohige melihat es dahulu. Ya mungkin untuk bahasan lengkap tentang Kobe secara spesifik akan kita bahas di video terpisah saja. Nah, jika kita lihat dari cara Garp yang datang ke game 14, pasti dia pula sudah tahu itu adalah sarangnya dari faksi SWORD. Karena hampir semua yang kita lihat yang ada di sana bagian dari SWORD, mulai dari Prince Gurus, Hibari, Helmeppo, dan tentu saja Kobe juga pasti ada di sana. Yang dari sini sebenarnya sudah semakin terkonfirmasi jika Garp pula bagian dari SWORD ini. Sebuah organisasi yang sepertinya tidak mau berada di bawah Tenryubito dan Gorosei dan menghindari kekorupan dari pemerintah dunia di One Piece ini.
Nah, terkait sword ini, bagaimana jika kita lihat sword ini menjadi mata-mata yang sangat luar biasa, bahkan mereka bisa menyamar ke organisasi yaitu Yonko. Ya benar, menjadi seorang bajak laut seperti X-Drake dan bahkan dia mempunyai pangkat di Yonko itu menjadi Tobiropo. Di mana X-Drake ini pula sebelumnya dikenal oleh orang-orang sebagai mantan Rear Admiral, yang berarti orang-orang memang sudah sangat mengenal dia sejak lama sebagai seorang angkatan laut yang cukup hebat. Karena Rear Admiral ini sebenarnya pangkat yang cukup tinggi, satu tingkat di bawah Vice Admiral saja. Hingga akhirnya dia ini keluar dan menjadi bajak laut, yang ini pun terlihat ketika awal perkenalan di Sabondi Archipelago. Tapi yang uniknya, banyak juga yang malah tahu kalau X-Drake adalah bagian dari angkatan laut, dan sword yang ini pun sangat mencurigakan. Seperti kata-kata Apo di Wano Kuni yang dia bilang kalau dia tahu X-Drake adalah angkatan laut, dan si Pinol juga yang bilang kalau dia tahu X-Drake adalah bagian dari SWORD. Jadi kok rasanya penyamaran yang awalnya seharusnya sangat misterius tapi malah jadi banyak terungkap oleh orang-orang. Dimana poinnya adalah menyamar masuk ke kekuasaan tertinggi yang mungkin itu dilakukan oleh faksi SWORD ini. Tentu saja tidak terkecuali untuk bajak laut Yonko seperti Kurohige juga kan. Ya pasti sudah bisa tertebak kemungkinan besar orang tersebut adalah mantan Admiral Aokiji atau Kuzan. Karena bukankah sangat aneh sekali dia ini seorang dengan moral yang sangat baik tapi bergabung menjadi bajak laut, apalagi bajak laut yang sangat kejam. Jadi bisa saja dia ini agen penyamaran dari SWORD, dan ingat kata-kata Doflamingo bahwa seseorang dengan tujuan sangat berbeda dengan pengembara, dan untuk Kuzan ini jelaslah dia memiliki tujuan. Nah tapi ada satu orang lagi yang entah saya masih merasa jika dia tidak bagian, seenggaknya dia ada hubungan dengan faksi SWORD ini, dan tentu saja dia adalah seseorang yang sudah sangat kita kenal dan sekarang sedang bertarung melawan Kurohige. Dia adalah Trafalgar di Waterloo. Ya ini sebenarnya teori lama sekali yang pernah saya bahas, tapi mari kita coba recap kembali di sini karena ini harusnya akan semakin dalam. Hubungan Law dan SWORD itu sebenarnya sangat kental sekali jika kita lihat lebih mendalam lagi. Dimulai dari dia yang ada hubungan dengan Corazon. Ya benar, yang Corazon sepertinya dia adalah anggota dari SWORD juga bersama dengan Sengoku. Karena ingat kode percakapan mereka setiap ditelepon dengan Denin Mushi persislah layaknya kode SWORD yang Koby dan X-Drake perlihatkan. Seperti ada kode makanan untuk disebutkan biar tahulah siapa yang menghubungi mereka. Serta berapa kali juga Law ini berkata kepada Corazon jika dia bukanlah angkatan laut, hanya untuk meyakinkan bukan, padahal sebenarnya Law sendiri pun tahu jika Corazon adalah bagian dari angkatan laut yang kita lihat sendiri di ujung kematian dari Corazon. Jadi sangat mungkin sekali Law akhirnya mengikuti jejak Corazon ini yang seharusnya sudah hampir pasti sih. Dari cara dia ingin balas dendam ke Doflamingo aja, itu udah mengikuti jejak dari Corazon juga. Yang ini sudah pasti sejalan lah. Yang jika kita ingat lagi, pulau tempat Corazon mati itu di Minion Island, yang bukankah ada X-Drake juga di pulau yang sama, yang bahkan ayahnya Disbarella yang memegang buah iblis OP-OP yang akhirnya dimakan oleh Trafalgar Law. Yang lagi-lagi semua itu bukankah sebuah kebetulan yang terlalu kebetulan. Dan bahkan saat ini X-Drake dan Law disebut sebagai Eleven Supernova yang sama juga. Dan X-Drake bahkan sekarang adalah faksi dari SWORD Angkatan Laut juga. Yang ini juga berhubungan sebenarnya dengan kenapa Law yang bisa selamat di Wano Kuni ketika dia ditangkap oleh Hawkins karena bantuan dari X-Drake juga kan. Lalu jika kalian ingat, ada insiden besar terkait Rocky Port yang membuat Koby, karakter utama yang akan diselamatkan di penyerangan ini, dia adalah anggota SWORD juga. Dan beberapa karakter yang berhubungan seperti Law, Kurohige, dan masih banyak lagi lah seperti mantan Rocks yaitu Ochoku, yang kemungkinan karakter ini juga akan dimunculkan di cerita nanti. Yang sebenarnya bukankah banyak sekali hubungan antara Law dengan keseluruhan anggota dari faksi SWORD ini. Nah lalu jika kita kembali ke Monkey the Garp lagi, apakah ini akan menjadi momen terakhir bagi sang kakek tua tersebut? Yang jika kita sambungkan dengan SWORD tadi, ada kemungkinan Law sempat berhubungan dengan Kuzan. Lalu di chapter yang sama juga kita melihatkan Kuzan sebelumnya bersama Van Augur untuk menculik Puding. Tapi bahkan Kuzan tidak ada di kapal tersebut karena Kurohige hanya bersama dengan Doki, Van Augur, dan Burgess. Ya jelaslah ini karakter awal yang bersamanya di Pulau Jaya dahulu. Lalu
Lalu di manakah Kuzan dan Kobe yang sebenarnya sudah lewat 2 minggu diculik pasca insiden Amazon Lily jika kita melihat timelinenya? Ingat ya, insiden tersebut menjadi 2 minggu saat perang Wano Kuni ini benar-benar berlangsung. Jadi jawaban yang paling masuk akal, dalam waktu yang cukup lama ini, Kobe dia akhirnya disimpan di Hachinosu atau Pulau Beehive, markas utama Kurohige. Dimana setelah keluar dari Wano Kuni, hanya beberapa kru Kurohige lah yang berlayar dan akhirnya bertemu dengan Torao. Jadi jika seperti itu, plotnya adalah Kuzan sebagai anggota dari SWORD tahu jika anggota SWORD lainnya yaitu Kobe ditangkap dan dia akhirnya mengabari Garp akan hal tersebut. Karena satu pertanyaan yang sebelumnya harus dijawab dulu sih sebelum kita masuk ke Garp yang akan datang ke Pulau Beehive ini. Dari mana sih sebenarnya Garp bisa tahu jika Kobe ada di sana? Bukankah itu sangat mencurigakan sekali? Karena yang kita tahu jika Kobe diculik oleh Kurohige tetapi tidak tahu lokasi persisnya ada di mana, dan Garp secara langsung berkata untuk pergi ke Pulau Beehive. Yang bahkan duel antara Law versus Kurohige saja seharusnya tidak banyak yang tahu selain Akainu yang langsung dapat laporan, yang bahkan Akainu cuma bilang jika dia hanya bisa menunggu hasil dari duel tersebut. Nah, pertanyaan lanjutan lalu adalah apakah Garp akan duel dengan Kurohige? Yang ini pun sebenarnya cukup sangsi sih mengingat timeline saat ini yaitu di real time-nya Kurohige dia masih duel dengan Law karena belum lewat beberapa hari, jadi ini masih ongoing lah, dan Garp pun yang sudah menuju ke markasnya. Jadi bisa saja alasan dia berani nekat ke markas Yonkou karena dia tahu komandannya alias Kurohige tidak ada di sana, dan kemungkinan pun itu dari Kuzan yang seorang SWORD juga yang ada di Pulau Beehive. Tapi apa dapat dengan mudah dia menyusup ke tempat tersebut? Yang seharusnya tentu saja tidak juga. Masih ada Shiryu dan banyak tahanan level 6 lain yang ada di bagian kru dari Kurohige ini, yang pastinya mereka ini seorang tahanan bakal dendam dong dengan Garp yang seorang pahlawan dari Angkatan Laut. Dan menurut saya inilah momen di mana Battle Royale di berbagai tempat akan terjadi seperti perkataan Oda. Yang sejujurnya saya menunggu sih antara Shiryu versus Bogart. Ya, siapakah Bogart? Mungkin banyak yang tidak akan nge, tapi Bogart ini adalah dia seorang pendekar pedang yang menjadi tangan kanan dari Garp tersebut. Yang ini pun sering kita lihat lah untuk karakternya, tapi untuk bentuk jelasnya bahkan tidak tahu, dan hanya dikatakan jika dia ini seorang pendekar yang sangat hebat. Ya wajar sih, tangan kanan seorang seperti Garp pasti sehebat apa. Tetapi lagi-lagi apa benar akan mulus seperti itu? Ya saya harap sih tidak ya, karena jadi akan terkesan mudah dan Kobe selamat begitu saja. Dimana yang tadi adalah alternatif yang pertama, dan untuk alternatif yang lain adalah jika ternyata Teach atau Kurohige ada di sana dan perang besar pun benar-benar harus terjadi. Nah inilah dia, apakah ini akan menjadi kematian paling epik yang Oda persiapkan? Karena ingat, Garp ini sebenarnya jauh lebih dekat dibandingkan Ace dan emosinya jauh lebih dalam kepada Luffy. Dialah yang setidaknya mengasuh Luffy walau dititipkan kepada Dadan saat dia kerja, dia yang melindungi dan mengajarinya sejak kecil. Jadi jelas lah ya, seharusnya Luffy bakal lebih emosional. Dimana saya juga membaca teori terkait adanya puding yang akhirnya nanti dia akan menggunakan kekuatannya untuk mengambil semua informasi yang ada dari Garp terkait insiden God Valley 38 tahun yang lalu, terutama tentang Rocks the Sebek dan sekitarnya lah. Apalagi Pulau Hachinosu juga kan, bukankah dulunya markas utama dari Rocks ini? Nah kira-kira kalau kalian lebih suka opsi yang mana terkait sang pahlawan angkatan laut yaitu Monkey D. Garp? Nah jadi itu aja video kali ini, kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Dev pamit, and I'll see you guys next time.